Hai, kembali lagi di kanal Fani di sini. Kali ini kita akan membahas keahlian yang dibutuhkan selain kepemimpinan dan berbicara di depan umum, yaitu penulisan kreatif. Menulis kreatif hanya bisa dilakukan bila kita punya tujuan untuk menghidupkan kata-kata lewat seni bercerita. Artinya, menulis kreatif bukan tentang apa yang akan kita tulis atau katakan, melainkan bagaimana cara merasakan dari apa yang kita tulis atau katakan. Ada berbagai macam jenis penulisan kreatif, baik formal maupun informal. Mulai dari fiksi, contohnya novel, cerita pendek, dan cerita bersambung. Ada juga puisi, di mana kita bisa mengekspresikan ide, emosi atau perasaan kita lewat alunan, nada dan penekanan lewat tulisan. Ada juga dalam bentuk naskah, seperti naskah drama, film, skenario, konten digital, dan lain-lain. Yang terakhir adalah tulisan non-fiksi. Contohnya saja, memoir, esai, biografi tokoh, artikel, berita di media, skripsi, tesis, laporan kerja, dan masih banyak lagi. Bentuk penulisan sendiri berbeda-beda. Ada yang mengekspresikan diri, termasuk menceritakan pengalaman orang lain, imajinasi, seperti menggunakan binatang, atau tokoh fiktif, emosi atau perasaan. Penulisan akademis yang formal, jurnalistik, juga bentuk teknis standar yang sudah ada. Berikutnya, tentang elemen yang menjadi kunci penulisan, yaitu karakter, bisa nyata atau dibuat nyata, dan punya tujuan atau pesan moral di dalamnya. Punya latar belakang siapa, apa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana atau 5W1H. Elemen berikutnya adalah plot, di mana ada alur cerita, mulai dari perkenalan, konflik atau masalah yang dihadapi, klimaks atau penjelasan, dan terakhir adalah solusi yang diambil untuk menyelesaikan masalah. Itu sebabnya, sudut pandang atau perspektif sangat dibutuhkan. Inilah yang membuat kita unik dan tidak ada penulis yang sama pemikiran, gaya bahasa, maupun idenya. Sehingga punya ciri khas masing-masing dan original. Perlihatkan, bukan sekedar ceritakan. Artinya, tunjukkan apa yang terjadi melalui aksi. Pergunakan panca indera dan tulis secara detail, agar pembaca dapat merasakan situasi, kondisi, perasaan, pemikiran, dan emosi dari karakter. Contohnya, menuliskan tokoh sedang marah dengan menuliskan dia membanting pintu, hingga bingkai foto yang ada di balik pintu itu terjatuh. Tangannya mengepal keras hingga buku-buku jarinya memutih akibat tekanan amarah. Bibir dan lengannya bergetar hebat. Urat-urat di bola matanya nampak memerah di tiap sudutnya. Nah, coba buat deskripsi sebuah emosi atau perasaan lainnya, seperti contoh di atas, dengan kata-katamu sendiri. Mulai dari sedih, kecewa, bahagia, dan lainnya. Tips yang perlu kamu tahu, penulis yang baik berawal dari membaca banyak topik, keilmuan, pengetahuan, dan pengalaman. Baik dari diri sendiri, orang lain, maupun alam semesta. Seringlah mengamati ekspresi orang asing, termasuk orang sekitar, hewan dan tumbuhan, yang bisa jadi inspirasi tulisanmu. Biarkan mengalir. Ingatlah, setiap orang punya keunikan yang layak dibagi. Tidak ada seorang pun yang sama. Itulah yang membuatmu istimewa. Untuk memperlihatkan, kita perlu mengumpulkan informasi. Mulai dari data, bukti dan fakta. Lalu bagaimana cara kamu menunjukkan emosi lewat detail secara fisik atau bahasa tubuh. Gunakan panca inderamu dengan memantau, merasakan, mendengar, mencium dan mengecap. Dengan membiasakan diri untuk peka dan peduli pada situasi dan kondisi sekitar, kita akan lebih mudah menjelaskan secara visual. Rasakan dan belajar berani untuk menilai tulisanmu dengan jujur. Bisa mulai dari membaca tulisanmu, bila sulit dibaca, begitu juga yang akan dialami pembaca. Bila terdengar datar, begitu juga orang lain akan membacanya. Itu semua cara mengevaluasi dan merefleksi tulisan kamu, agar kamu terbiasa untuk mempertanggungjawabkan keaslianmu, mengakui asal ide dan inspirasi yang mengembangkan gagasanmu,
juga berani menerima kritik dan masukan baik dari orang awam maupun para ahli untuk mendapatkan pemahaman yang objektif. Sebagai catatan, menulis itu bukan proses dalam sehari atau sekejap. Menulis itu butuh proses dan jam kerja atau pengalaman yang panjang, yang hanya bisa diatasi dengan membaca banyak hal. Hauslah akan keilmuan dan pengalaman. Oleh sebab itu, perlu diketahui, sebelum belajar menulis, belajarlah dahulu membaca tentang banyak hal dan topik yang berguna, supaya pengetahuan akan kosakata kita pun semakin luas dan dalam. Sebelum kita akhiri, mari buat aktivitas di bawah ini. Mulailah dari menulis diari atau jurnal harianmu, tulis pengalaman dan perasaanmu hari demi hari, supaya terbiasa menuliskan emosimu. Lalu, buatlah cerpen dari diari atau jurnal harianmu itu dengan kalimat yang lebih formal. Jujurlah tentang akar masalah, perasaan, emosi, pemikiran, dan dampaknya buatmu. Setelah kamu jujur dengan dirimu sendiri, barulah buat cerita dari karakter yang ingin kamu ciptakan, yang bisa mewakilimu atau bisa juga dari karakter yang kamu harapkan, atau kamu ingin miliki. Presentasikanlah ke orang tua, keluarga, sahabat, temanmu, untuk melihat reaksi mereka. Jangan mudah merasa puas dan cukup. Teruslah berlatih, setidaknya 15 menit sehari untuk menulis. Demikianlah tema kali ini. Jangan lupa komen, ikuti dan bagikan kanal ini ke teman-teman yang membutuhkan ya. Sebagai apresiasi dan juga kepedulianmu pada orang lain. Terima kasih dan selamat bertumbuh.